Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Aprilia Sani yang akan menemani kalian untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya ya, yang dimana sekarang kita belajar di tema 8 di subtema 1. Pembelajarannya yaitu pembelajaran 3 dan 4 mengenai lingkungan tempat tinggalku. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa silahkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa di rumah masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Satu, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai mengenal tokoh dalam cerita. Terus yang kedua, kita akan mempelajari mengenai keragaman keluarga. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari kegiatan ekonomi. Nah, mudah-mudahan dengan anak-anak menyimak pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, anak-anak bisa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita yang diamati. Kemudian dapat menyebutkan juga dengan tepat manfaat keragaman di dalam sebuah keluarga. Lalu dengan menyimak video pembelajaran Ibu juga, semoga anak-anak harus dapat menyebutkan kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Baik, langsung kita masuk ke materi. Di sini ada teks yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Nah, ada juga di buku tema ya, halamannya sudah diterterakan di Google Classroom. Boleh untuk dibaca terlebih dahulu, atau kita boleh baca bersama-sama. Hanya saja Ibu akan membaca beberapa paragraf, sisanya silakan kalian harus baca secara mandiri ya. Di sini judulnya Asal Mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Nah, silahkan untuk dibaca dilanjutkan di rumah ya. Ingat, harus rajin membaca agar kita dapat mengetahui isi teks informasinya dengan tepat. Karena hari ini kita akan mempelajari mengenai penokohan yang sudah tadi Ibu sebutkan. Sekarang kita akan belajar dimulai dari apa itu tokoh utama. Tokoh utama itu merupakan seseorang yang berperan penting dalam sebuah cerita. Tadi ketika Ibu bacakan beberapa paragraf, sudah muncul beberapa tokoh ya, seperti sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Yang dimana tokoh utama ini memang sangat berperan penting. Jika tidak ada tokoh utama tersebut, maka tidak ada ceritanya gitu. Jadi tokoh utama itu adalah tokoh pemeran yang paling utama di dalam sebuah cerita. Yang kedua, kenapa disebut tokoh utama? Seperti tadi yang disebutkan, kalau misalkan tidak ada tokoh utama, itu maka ceritanya tidak akan jadi. Misal kayak kita membaca dongeng Sikabayan, tapi di dalamnya nggak ada Sikabayan. Nah, sebetulnya kan itu juga bukan merupakan sebuah cerita. Jadi disebut tokoh utama karena tokoh yang memang melandasi cerita itu hadir. Yang ketiga, apa itu tokoh tambahan? Pastinya di dalam sebuah cerita itu tidak hanya ada tokoh utama, tapi juga ada tokoh tambahan yang dimana untuk melengkapi sebuah cerita tersebut. Tokoh-tokoh figuran yang selain tokoh utama, yang mungkin munculnya di dalam cerita itu tidak terlalu sering begitu. Terus yang keempat, mengapa disebut tokoh tambahan? Tadi ya, karena munculnya memang tidak terlalu sering dan berfungsi sebagai pelengkap dalam sebuah cerita. Baik, kita lanjutkan. Semoga dengan ini sudah paham ya apa itu tokoh utama, tokoh pembantu. Nanti ada tugas yang dikerjakan di Google Classroom. Selanjutnya itu, nah biasanya juga kita sering juga mendengar dongeng-dongeng keluarga. Tapi
sekarang Ibu akan mengajak coba perhatikan keragaman dalam keluarga kita masing-masing. Pernah nggak melihat mungkin ada dalam satu keluarga yang berbeda secara fisik, melihat kayak ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya, ada yang mirip ayah, ada yang mirip ibu, dan hal-hal yang sebagainya. Nah, itu juga merupakan sebuah keragaman dalam keluarga. Keragaman itu berarti artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud itu keragaman yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu karena ada pada manusia itu mempunyai ciri khas tersendiri. Kita itu memang setiap orang tidak akan sama, jadi memang punya ciri khas sendiri-sendiri, termasuk juga di dalam sebuah keluarga. Artinya, dengan adanya keragaman keluarga ini harusnya menjadikan sebuah kekuatan untuk bisa saling menghargai satu sama lain meskipun memang itu adalah berbeda, karena kita adalah makhluk sosial. Apapun perbedaannya, kita adalah tetap sama-sama manusia yang harus saling mensejahterakan satu sama lain. Nah, selanjutnya itu di dalam keluarga itu kita juga masyarakat sering mengalami yang namanya kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi itu apa sih? Jadi ada beberapa hal kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Ada yang namanya seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekali lagi dijelaskan ya, jadi kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan baik barang, jasa, atau tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, ada macam-macam yang tadi sudah disebutkan. Ada kegiatan ekonomi itu produksi. Yang namanya produksi itu berarti menghasilkan. Disebut produksi itu adalah menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatannya atau itu disebut dengan produsen. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan dalam pendistribusian ini itu disebut distributor. Terus yang ketiga konsumsi. Orang yang konsumsi itu adalah orang yang memakai barang-barangnya gitu, hasil produksi yang disebut dengan dimana orang yang mengkonsumsinya disebut dengan konsumen. Nah, contohnya misalkan kegiatan produksi, ada produksi sepatu di daerah Cibaduyut, terus ada juga pendistribusian sepatu tersebut ke beberapa daerah-daerah di Bandung, lalu konsumennya itu adalah masyarakat di sekitar daerah Bandung. Nah, seperti itu sih kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi bisa dianalisis ya kira-kira kegiatan apa saja, kegiatan ekonomi apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa setelah ini harus mengisi tugas yang ada di Google Classroom. Harus tetap semangat belajarnya ya. Nanti kita bertemu lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.